Diremehkan orang lain. Pernah nggak sih kamu diremehkan oleh orang lain? Sehingga kamu ngerasa bahwa kamu jadi kecil, sehingga kamu merasa bahwa kamu jadi tidak berguna, sehingga kamu menjadi ngerasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin hal ini, hal itu. Yes, aku pernah baik itu meremehkan orang lain, ataupun diremehkan orang lain, ataupun salah satu contohnya meremehkan yang namanya public speaking. Waktu itu aku ngerasa bahwa gak pedulilah, ngapain sih public speaking itu harus dipelajari. Buat apa sih gunanya? Yes, aku pernah merasa dan aku yakin cukup banyak manusia yang merasa bahwa public speaking itu gak penting. Mereka tidak merasa bahwa ini adalah sebuah skill yang bisa membuatku mengubah hidupku. Karena memang aku, seorang Honji Milagro, tanpa skill public speaking yang aku kuasai bertahun-tahun, bahkan sampai detik ini pun aku masih belajar untuk mengasah skill public speakingku. Aku nggak bakal bisa ada di sini. Aku nggak bakal bisa berbagi ke ribuan orang. Aku nggak bakal bisa jualan macem-macem, dan terbukti kamu sekarang ada di sini untuk melihat Honji Milagro ngebacot. Jadi, ketika kamu meremehkan skill public speaking, atau bahkan kamu meremehkan diri kamu sendiri bahwa kamu merasa aku nggak bisa belajar public speaking, aku nggak bisa jadi public speaker yang oke, itu akan membuat semuanya menjadi semakin susah. Are you ready? Badass public speaking. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi di kelas yang mengajarkan tentang public speaking. Of course, tentu saja, namanya juga Badass Public Speaking. Nah, kenapa sih kamu sebaiknya belajar public speaking? Karena memang setiap hari kamu berkomunikasi, setiap hari kamu ketemu dengan orang lain, setiap hari kamu berucap sesuatu, baik itu akan didengerin orang ataupun nggak didengerin orang. Kenapa orang nggak mendengarkan? Atau orang nggak mau ngelakuin apa yang kamu omongin, atau mengacuhkan kamu, atau nyuekin kamu, atau menganggap kamu kecil dan remeh ketika kamu ngomong? Yes, karena skill public speaking kamu mungkin nggak segitu awesome-nya. Dan di kali ini, di kelas ini, kamu akan tahu bagaimana caranya menjadi public speaker yang lebih badass. Yeay, baby. Ini ketika kamu pelajari dengan baik, ketika kamu sering praktik, akan bisa mengubah gaya bicara kamu, kemampuan public speaking kamu, dan tentu saja bisa mengubah hidup kamu. Public speaking. Banyak orang ngerasa public speaking itu harus ngomong di depan banyak orang, harus ratusan audiens, ribuan audiens. Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil orang yang akan ada di panggung itu. Bahkan aku sendiri pun maksimal puluhan atau 100 sekian, nggak sampai ribuan. Nah, public speaking menurut Honji Milagro itu bukan sekadar di depan banyak orang, tapi ketika kamu ngobrol, ketika kamu presentasi di depan kelas, di depan bos kamu, di depan bawahan kamu, di depan customer yang mau beli produk kamu, di depan gebetan kamu, di depan kamera, di depan diri sendiri. Ketika kamu di depan cermin, kamu ngobrol sama diri sendiri untuk bisa mengenal diri kamu sendiri, untuk bisa memotivasi diri kamu lebih oke lagi. Dibutuhkan skill public speaking. So, public speaking bukan sekadar ngomong di depan banyak orang. Tapi di depan satu orang, bahkan gak ada sama sekali orang di depannya. Penyiar radio, YouTuber, itu sudah bisa dianggap public speaking. Jadi, please, jangan meremehkan the power of public speaking, dan juga jangan menganggap bahwa wah, aku nggak butuh lah public speaking, toh juga aku ketemunya 1-2 orang. No, sama sekali enggak.
Jadi, ketika kamu sudah menguasai skill yang sangat amat jarang sih sebenarnya dimiliki, dikuasai oleh orang banyak, tentu saja kamu akan menjadi pribadi yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan tentu saja, itu akan membuat kamu lebih laku untuk dijual. Karena banyak orang masih punya beberapa bullshit mindset ini. Banyak orang masih berpikir bahwa, aduh, aku nggak bisa public speaking karena mereka masih punya bullshit mindset ini. Semakin banyak bullshit mindset ini di otak kamu, itu akan membuat kamu semakin susah untuk belajar public speaking. Untuk menjadi seorang public speaker yang jagoan, untuk menjadi seorang public speaker yang badass, akan semakin susah. Apa aja sih bullshit mindsetnya? Public speaking itu menakutkan. Yes. Bagi siapa? Bagi kamu mungkin. Yes. Bagi aku? Yes. Dulu. Bagi sebagian besar manusia? Yes. Public speaking itu menakutkan. Bahkan kita ngelihat nih yang namanya survei di Amerika, itu 77% populasi di Amerika takut atau ngerasa sedikit gimana gitu ketika mau public speaking, ketika diharuskan untuk public speaking. Bahkan banyak orang lebih takut public speaking dibandingkan takut mati. Jadi misalnya kamu disuruh ke depan panggung, udahlah sembelih aku aja lah, udahlah aku mati aja lah dibandingkan aku harus public speaking di depan orang-orang ini. Itu di US gitu, di mana orang sering untuk speak up, orang terlatih untuk speak up, orang lebih gampang ngomong dan macam-macam. Sedangkan di Indonesia, aku yakin jumlahnya bahkan lebih banyak dibandingkan sekadar 77% ini. Karena di Indonesia itu kan ya budayanya sopan santun ya kan. Ya nggak usah ngomong lah, diam itu emas lah, something like that. Mungkin sekitar 85%. I guess sekitar itu. Bahkan di Amerika 90% malu ketika disuruh public speaking. Ketika mau public speaking itu malu di depan bosnya lah, di depan karyawannya lah, di depan teman-temannya lah. Malu untuk public speaking. 90%. Gila. Itu jumlah yang banyak loh. Dari 1 miliar orang, 90% itu berapa? 900 juta. Am I right? Yes. Kurang lebih. Ya. Banyak banget orang takut, malu untuk public speaking. Jadi kamu jangan ngerasa spesial gitu. Jangan, aku doang takut public speaking, aku doang yang malu masalah public speaking. No, sama sekali enggak. Banyak kok orang di luar sana. Tapi, ketika kamu udah beneran bisa menguasai skill ini, tentu saja kamu bakal jadi berapa? 10%. Atau di Indonesia mungkin 5%. 5% orang dari berapa ratus juta makhluk di Indonesia. Kamu masuk di 5% orang yang berani untuk public speaking, yang bisa jadi public speaker yang badass. Yes, that's why. Badass public speaking, baby. Pelajari dengan baik, pelajari semuanya, dan please latihan. Gimana latihannya? Nanti bakal ada. Tenang aja. Kesalahan-kesalahan public speaker. Baik ini dilakukan oleh orang awam, ataupun public speaker yang sudah punya nama, atau aku ngeliat beberapa orang yang ngajarin public speaking masih melakukan kesalahan ini. Semakin kamu tidak melakukan kesalahan ini, tentu saja kamu akan jadi lebih baik lagi. Yang pertama, ini sering banget kita ngelihat di dosen, guru, atau ya ketika kamu ngelihat orang ngomong di depan panggung lah. Apa itu? Yes. Preparation, persiapan apa aja sih yang sebaiknya kamu perhatikan? Yang pertama adalah berikutnya yang dinamakan dengan stage fright alias demam panggung. Ini adalah hal yang
masih sering dirasakan baik orang awam ataupun public speaker yang awam ataupun yang sudah jago ataupun yang sudah profesional. Apakah seorang profesional itu tidak bisa merasakan demam panggung? Oh, masih bisa. Sangat amat bisa. Apakah Honji Milagro masih merasakan demam panggung? Oh, jelas. Sangat amat jelas. Yang membedakan antara noob sama profesional adalah satu, durasinya. Durasi demam panggung seorang amatir itu mungkin kayak aku dulu itu bisa setengah jam, bisa sejam, bisa sepanjang waktu aku public speaking itu masih demam panggung, keringetan dan macam-macam lainnya. Tapi ketika seorang profesional, durasinya mungkin hanya sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit, dan semakin lama akan bisa semakin berkurang nih. Alright? Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang profesional public speaker sudah tahu caranya gimana untuk meminimalkan yang namanya demam panggung. Nah, gimana sih caranya meminimalkan demam panggung? Yang pertama, badass public speaking. Ini dia materi utamanya sebenarnya. Tapi ya aku kasih selipan-selipan dikit dulu biar kamu lebih oke lagi. Yang pertama nih, kalau kita ngomongin gimana sih biar jadi seorang public speaker yang badass, tentu saja ketika kamu punya yang namanya, ini dia materi yang akan membuat kamu menjadi lebih canggih ketika ngomong. The speak, yes. Apa aja sih poin-poin the speak ini? Yang pertama, nah itu tadi adalah 6 hal yang bisa kamu gunakan untuk memperkaya obrolan kamu, memperkaya gimana kamu public speaking, memperkaya dirimu agar kamu menjadi public speaker yang badass. Setelah ini kita ngomongin yang namanya bahasa tubuh. Yo, kita ngomong juga dengan bahasa tubuh. Jangan remehkan bahasa tubuh, jangan remehkan bahasa yang terlihat dari mata. Right? Karena manusia itu menilai seseorang, karena manusia itu mengerti seseorang, karena manusia itu berkomunikasi bukan dengan kata-kata, hanya sekadar kata-kata, tapi juga dengan bahasa tubuhnya. Nah, sekarang kita bakal belajar nih, gimana sih bahasa tubuh yang oke ketika kamu public speaking. Yang pertama adalah postur. Right? Postur sebaiknya entertain. Gimana kamu bisa entertain audiens kamu? Gimana kamu bisa menghibur audiens kamu? Membuat audiens kamu lebih tidak mudah bosan. Aku nggak bilang bahwa public speaking itu nggak bakal bikin orang bosan. Sekeren-kerennya bakal ada sisi bosannya. Nah, masalahnya adalah seberapa sering orang bosan, seberapa banyak orang yang bosan, dan seberapa lama bosannya. Kalau bosan cuma sekitar berapa detik ya oke, tapi kalau selama 5 menit dia bosan, dan banyak yang seperti itu, setengah jam, sejam bosan, not good. Nah, gimana? Salah satunya dengan cara entertain. Entertainnya apa aja sih? Yang pertama dengan yang namanya engagement. Ini yang membuat orang terus-menerus kamu rangkul. Orang terus-menerus terlibat dalam public speaking kamu. Ini yang membuat orang susah untuk bosan. Orang gampang terpaku sama kamu. Orang terus terpaku sama public speaking kamu. Yang pertama adalah P, yang terakhir adalah performance. Ini saatnya kamu perform, saatnya kamu tampil. Oke. Nah, apa aja sih yang sebaiknya kamu perhatikan ketika kamu pengen perform, ketika saatnya kamu perform? Yang pertama adalah opening dan closing. Opening dulu. Opening kamu bisa buka dengan